Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Dengan hidup kita bisa bertaubat dari dosa-dosa. Dengan hidup kita bisa menambah kebaikan dan takwa. Semoga kita sehat dan bahagia. Panjang umur untuk ibadah. Banyak duit dan berkah. Di atas aminnya kenceng. Menjadi teladan dalam kebaikan. Hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Apa sih mengolok-olok? Mengejek, mencela, ngomongin yang jelek-jeleknya. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain apa? Saudara. Kalau menjelek-jelekan saudara sendiri berarti menjelek-jelekan diri sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Yang ini manggil kadrun, yang ini manggil cebong. Itu panggilan-panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang suatu kaum untuk mengejek kaum yang lain. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelah memberikan kaidah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara saudaramu. Fattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kamu kepada Allah. Takut kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Lalu setelah disuruh kita bersaudara, maka mulailah dilarang hal-hal yang bisa memecah persaudaraan. Setelah disuruh kita untuk ikhwah bersaudara, islah berdamai, maka penyebab-penyebab yang menyebabkan perpecahan dilarang. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan adab-adab yang perlu diperhatikan, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan, hal itu diharamkan. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Ini sangat menakjubkan dalam syariat Islam, karena semua perkara yang bisa mengantarkan kepada persatuan maka disyariatkan. Dan perkara yang seperti ini sangat banyak. Indah sekali agama Islam yang bisa merangkul, bukan memukul, yang bisa mengajak, bukan mengejek. Sangat dianjurkan. Contohnya sholat berjamaah. Ayo pada sholat jamaah, karena itu akan menimbulkan persatuan. Diberi motivasi sholat sendirian di rumah satu kebaikan, di masjid berjamaah 27. Karena ini sangat manfaat. Lalu berjabat tangan. Jika dua orang muslim ketemu, jabat tangan. Ini enggak, baru ngeliat aja udah melengos. Lah, kenapa kamu melengos dengan orang Islam? Apa dia kafir? Tidak mau jabat tangan. Dianjurkan jabat tangan. Saling memberi hadiah. Tahadau tahabu, saling memberi hadiah. Nanti kamu saling cinta mencintai. Mengucapkan salam. Sampai Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak sempurna imannya sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah aku kabarkan kepada kalian satu perkara yang kalau kalian mengerjakannya kalian saling cinta mencintai? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Jadi semua yang bisa membuat persatuan disyariatkan. Nabi SAW juga mengajarkan yang bisa menimbulkan persatuan, diantaranya senyum sesama kaum muslimin. Jadi antum yang sudah ngaji lama, latihan apa? Senyum. Nanti pulang lihat cermin, senyum. Dan yang manis itu 227. Yang manis itu senyum apa? 227. Bibir kanan tarik ke kanan 2 cm. Bibir kiri tarik ke kiri 2 cm.
lalu pertahankan 7 menit kering, 7 detik aja. Nanti latihan. Nabi suruh jangan remehkan. Begitu senyum dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk tersenyum di hadapan saudara. Hal ini dikarenakan senyuman dapat mengantarkan kepada persahabatan, persatuan, dan menghilangkan berbagai penyakit hati di antara manusia. Jadi penyakit-penyakit bisa hilang dengan senyum. Sampai ada orang yang stroke, itu bibirnya menceng sebelah. Itu di antara terapinya suruh latihan senyum. Makanya antum yang rajin senyum insya Allah nggak kena stroke. Itu. Insya Allah nggak kena apa? Stroke. Kecuali dari sebab lain nggak punya duit. Begitu. Itu sebab lain lagi. Demikian juga menebarkan salam yang juga memiliki pengaruh yang besar. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidak sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam, bukan mengucapkan salam. Mengucapkan salam belum tentu menyebarkan salam. Kalau menyebarkan salam, pasti mengucapkan salam. Apa bedanya menyebarkan salam dengan mengucapkan salam? Menyebarkan salam itu memperbanyak mengucapkan salam. Menyebarkan. Ketemu anak kecil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu orang dewasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu siapa saja. Yang dibahas, ketemu perempuan cantik, salam apa enggak? Gitu. Di situ ada pembahasan. Jika menimbulkan fitnah, jangan. Tapi kalau enggak ada fitnah, itu. Ya. Jadi ada pembahasan kalau timbul fitnah. Apalagi Assalamualaikum, mata sebelah ditutup. Wah itu fitnah. Maka hindari. Apalagi seorang ketika bertemu lalu mengucapkan salam dengan senyum dan berjabat tangan lalu berpelukan, maka yang mungkin tadinya ada banyak penyakit yang bisa, yang diantaranya, yakni diantara keduanya, lalu dengan sebab itu maka akan hilang semuanya. Yang tadinya enggak suka, begitu ketemu Assalamualaikum, jabat tangan, berpelukan, itu akan hilang. Tetapi berpelukan untuk yang lama tidak berjumpa. Lama enggak kelihatan, pulang umroh boleh pelukan. Pulang haji enggak kelihatan, tak pelukan. Tapi kalau sholat berjamaah ke masjid sehari 5 kali, tiap ketemu pelukan, nah itu mencurigakan. Subuh ketemu pelukan, zuhur pelukan lagi. Ini untuk yang lama. Penulis kitab tafsir Taisir, Ustadz Firanda Andirja hafizahullah, mengatakan, maka penulis mengingatkan bahwa segala perkara yang bisa mendatangkan persatuan maka disyariatkan dalam Islam. Bahkan boleh berbohong demi mendamaikan dua orang yang sedang bertikai.
Sampai-sampai demi persatuan boleh bohong. Ini malah orang yang lagi damai, biar bisa bertengkar, jujur aja saya. Jujurmu membuat orang berantem itu dosa. Bohongmu untuk mendamaikan orang itu apa? Berpahala. Nah, itu. Jadi sampai-sampai boleh bohong untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Jadi penting sekali mendamaikan. Jadi suasana itu nyaman, aman, enak kalau kita saling apa? Bersaudara. Semoga Allah tumbuhkan persaudaraan di antara kita semua. Semoga Allah singkirkan orang-orang yang merusak persaudaraan. Jadi kita doa semoga kita semua bersaudara di atas Islam. Semoga Allah singkirkan orang-orang yang merusak persaudaraan. Padahal berbohong adalah perbuatan dosa, namun demi menjaga persatuan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berbohong. Sebaliknya segala perkara yang dapat merusak persaudaraan, maka semuanya diharamkan. Dan diantaranya yang disebutkan dalam ayat ini yaitu tidak boleh mengejek, tidak boleh ghibah. Apa sih ghibah? Menyebutkan tentang saudara kita yang dia nggak suka kalau mendengarnya. Berarti yang diceritakan kelebihan apa kekurangan? Kekurangan. Itu namanya ghibah. Menceritakan kekurangan-kekurangan saudaranya. Tidak boleh ghibah, tidak boleh memberi gelar buruk, dan tidak boleh berburuk sangka. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hujurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan dalam sabdanya, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aqdzabul hadits." Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ihwana. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Berprasangka buruk, ucapan yang paling dusta. Padahal dusta ancamannya wa iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dari bohong. Bohong itu akan menyeret kepada perbuatan dosa, dosa itu menyeret ke neraka. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam riwayat Muslim, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah saling mendengki. Sebab kalau kita punya nikmat pasti ada orang yang hasad. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada orang yang hasad. Pedagang laris, nikmat dia. Ada nggak pedagang yang hasad? Ada. Pegawai yang naik pangkat, pegawai yang lain iri, hasad. Ustadz, ada nggak yang hasad sama ustadz yang lain? Ada. Ustadz ini kok jemaahnya banyak, ustadz ini kok jemaahnya dikit. Pasti akan ada yang hasad.
Allah perintahkan, Nabi sabdakan, wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tabaghadu, jangan saling marah, membenci. Wala taqata'u, jangan memutuskan, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam hadis yang lain, la tanajashu wa la yabi'il mar'u ala bai'i akhihi wa la yabi' hadirun libadin wa la yakhtubul mar'u ala khitbati akhihi wa la yakhtibul mar'u ala khitbati akhihi wa la tas'alul mar'ah talaqal ukhra litaqfi'a ma fi ina'iha. Janganlah kalian melakukan transaksi najas, tanajasu, menawar harga dengan yang lebih tinggi agar pembeli yang sebenarnya tertipu. Dan janganlah seorang membeli barang yang telah dibeli saudaranya. Dan janganlah orang kota bertransaksi dengan orang badui, orang kampung. Dan janganlah seorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya. Dan janganlah seorang istri meminta suaminya supaya menceraikan madunya agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Saya mau nikah sama kamu asal kamu ceraikan istrimu. Nggak boleh. Takut rizkinya dibagi. Padahal setiap kita sudah ada jatah rizki sendiri-sendiri. Oleh karenanya semua perkara yang dapat mendatangkan pertikaian maka dilarang, seperti ghibah, namimah, dan diantaranya tidak boleh merendahkan orang lain. Jangan merasa diri hebat, orang lain rendah, nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah keburukan bagi seorang jika dia merendahkan saudaranya muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim yang lain atas muslim yang lain haram darahnya. Gak boleh bunuh orang Islam, haram darahnya. Haram hartanya, gak boleh nipu, gak boleh maling, gak boleh ngerampok harta orang lain. Haram kehormatannya, gak boleh kau jatuhkan kehormatan seorang muslim. Gara-gara omonganmu, seseorang jadi jatuh kehormatannya. Haram menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Sampai Ibnu Daqiqil Aid mengatakan dalam syarah Arba'in Nawawiyah dengan perkataan yang sangat indah ketika menjelaskan hadis ini, bahwa dalam hadis ini terdapat peringatan yang sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala tidak merendahkan seorang muslim ketika menciptakannya. Hai, kenapa kau rendahkan dia orang Islam? Padahal Allah menciptakan orang Islam tidak dalam kerendahan. Kenapa kamu merendahkannya? Oh, kalimat yang indah sekali dari Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Kenapa kamu rendahkan kehormatan seorang muslim? Padahal Allah menciptakan seorang muslim tidak dalam kerendahan. Karenanya, karena orang Islam itu enggak rendah, Allah memberinya rizki kepadanya. Allah memperindah bentuknya. Lalu ditundukkan untuknya apa yang ada di bumi karenanya. Alam semesta ditundukkan untuk kebutuhan seorang muslim. Lalu ditundukkan untuknya apa yang ada di bumi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menamakannya sebagai hamba yang muslim lagi beriman. Sampai Allah mengutus kepadanya seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka barang siapa yang merendahkan seorang muslim, sungguh dia telah merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merendahkan seorang muslim, berarti dia telah merendahkan keagungan Allah. Dan ini cukup hal tersebut menjadi peringatan untuknya. Oleh karenanya, tidaklah seorang merendahkan orang lain kecuali dia lebih buruk. Dan ini adalah pernyataan para ulama tafsir, diantaranya Syekh Nasir Sa'di. Tidaklah seseorang merendahkan orang lain kecuali dia lebih buruk. Kata Syekh Nasir Sa'di rahimahullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Hal ini dikarenakan orang yang mengejek biasanya banyak penyakit dalam dirinya, yang akhirnya menyebabkan dia sombong dan meremehkan. Dia merendahkan atau menghina. Dan ternyata orang yang mengejek lebih buruk dari orang yang diejek. Dan ini dilihat dari batin, bukan zahirnya. Jadi orang yang mengejek itu dilihat dari apanya? Batinnya, dia jelek. Walaupun mungkin duitnya dia lebih banyak, orangnya lebih pinter, atau dia lebih ganteng. Kenapa? Dia kaya, ganteng, pinter, kok dianggap jelek? Batinnya yang jelek. Dari mana tahu batinnya jelek? Mulutnya suka merendahkan orang, mulutnya suka menghina orang. Karena mulut itu gayungnya hati. Apa yang di hati keluar lewat mulut. Jadi orang yang suka menjelek-jelekan itu adalah dia lebih jelek daripada yang dijelek-jelekan. Apanya? Dilihat dari mana dia bilang lebih jelek? Hatinya. Bukan dilihat rumahnya, bukan dilihat kendaraannya, bukan dilihat postur tubuhnya, bukan dilihat pakaiannya. Tapi yang dilihat batinnya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi batin kita ini jelek, suka menjelek-jelekan orang. Walaupun mungkin dunianya kita lebih baik dari yang dijelek-jelekan. Kalimat asa dalam Al-Quran bisa jadi maknanya haqqan. Pasti. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian firman-Nya, wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairam minhun. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Apanya? Batinnya. Walaupun mungkin penampilannya wanita yang mengolok-olok itu kaya, cantik, pinter, tapi kerjanya mengolok-olok orang, ini orang lebih jelek. Apanya yang jelek? Kaya, cantik, pinter, batinnya.
kotor hatinya. Astagfirullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wanita yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut larangan mengejek secara umum, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kata kaum mencakup laki-laki dan wanita, dan tidaklah disebut dengan kaum kecuali wanita dan laki-laki. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Berarti kepada kaumnya yang laki-laki dan juga yang wanita. Karena Nabi untuk semuanya. Dari kaum untuk laki-laki dan perempuan. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Maksud dari kaumnya di sini adalah mencakup laki-laki dan wanita. Maka dalam surat Al-Hujurat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala melarang secara umum laki-laki dan wanita untuk saling mengejek, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali secara khusus, wabil khusus kaum wanita. Agar tidak saling mengejek, kata Imam Qurtubi, afrodan nisa abidzikri li'anna suhriyata minhunna aksar. Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyendirikan penyebutan wanita karena ejek mengejek di antara wanita lebih banyak. Kenapa wanita disebut? Enggak cukup dengan penyebutan kaum, disebut nisa. Karena ejek mengejek di kalangan wanita lebih banyak. Jadi yang lebih hobi saling mengejek adalah para wanita dibandingkan dengan para lelaki. Hal ini dikarenakan para wanita memiliki banyak bahan yang dijadikan untuk mengejek, banyak modalnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wanita karena ejekan di antara mereka lebih banyak daripada lelaki. Memang ada laki-laki yang suka mengejek, namun wanita lebih banyak. Sehingga dikhususkan penyebutannya secara khusus. Karena ejekan di antara mereka lebih banyak. Bisa jadi wanita mengejek karena melihat dompet temannya. Dompetnya gak ganti-ganti. Dompet jelek, yang penting kan isinya. Atau melihat sandalnya atau sepatu temannya, atau melihat baju yang dipakai temannya, atau bahkan melihat suami temannya. Ya Allah, cantik-cantik, suaminya demek begitu. Ada aja yang dia omongin. Atau melihat anak temannya dijadikan bahan ejekan. Atau kondisi rumah temannya dan bahan-bahan ejekan lainnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling mengejek? Karena yang menjadi penilaian adalah hati seseorang. Kamu jangan suka ngejek dong. Kenapa? Lihat hatinya, bukan dohirnya. Sebab Allah berfirman, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak juga melihat kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saya sampaikan yang seperti ini karena saya dengar potongan ceramah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang dilaporkan kepada beliau tentang perselisihan di antara para penuntut ilmu di zaman itu tahun 90-an mengenai sesama penuntut ilmu tidak saling mengucapkan salam, bahkan sudah mulai sampai tidak mau sholat di belakangnya. Kalau dia jadi imam, dia nggak mau jadi makmumnya. Itu terjadi. Kemudian Syekh Albani membenarkan adanya kondisi seperti itu, lalu beliau menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 11 ini tentang tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh merendahkan saudaranya. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Maka kita juga hendaknya seperti itu, dijaga. Jangan melihat orang penampilannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seorang dari rupa, tidak juga dengan hartanya. Kita kan nilai orang hartanya. Wih, Ustadz sukses. Dari mana? Mobilnya Alphard. Yang dilihat apanya? Hartanya, mobilnya. Wah, dia sukses. Bisnisnya Masya Allah. Menilai sukses dengan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat aturan. Orang yang paling rupawan surganya paling tinggi, yang paling kaya surganya paling atas. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati seorang hamba. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika dia berbicara kepada Atha bin Abi Rabbah, inginkah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Ala urika mra'atan min ahlil jannah. Mau enggak wahai Atha? Aku kasih tahu perempuan itu penghuni surga, kata Nabi. Qultu bala, kata Atha bin Abi Rabbah, tentu kami mau. Qala hadhil mar'atu sauda. Perempuan ini adalah perempuan yang hitam kulitnya. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, inni usra, sesungguhnya aku ayan, epilepsi. Epilepsi bahasa Jawanya sawan celeng. Epilepsi bahasa Jawanya apa? Sawan celeng. Wa inni atakasyaf, dan aku suka tersingkap. Fad'ullaha li, berdoalah kepada Allah untukku. Jadi dia minta kepada Nabi agar didoakan agar sembuh dari sawan celeng. Qal, Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, sabar aja kamu dapat surga. Ayan, sabar aja, nanti kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiki. Kalau kamu mau, saya doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Jadi mana mau pilih? Sabar sawan celeng tapi surga? Atau saya doakan sembuh tapi enggak ada jaminan surga? Faqalat asbir. Kata wanita itu, aku mau sabar aja.
Biarin, sawan celeng yang penting surga. Aku mau sabar aja. Faqalat, lalu wanita itu berkata, inni atakasyaf, tapi aku suka tersingkap pakaiannya. Fad'ullaha li alla atakasyaf. Doakan kepada Allah kalau aku lagi kumat tidak tersingkap pakaiannya. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang ke dalam surga bukan karena melihat rupa atau hartanya. Namun yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati seseorang. Dan kita jangan sampai terpedaya dengan penampilan zahir. Dan tidaklah seorang merendahkan orang lain kecuali dia merasa orang lain yang dia rendahkan lebih rendah darinya, maka hendaknya dia berpikir, sudahkah dia melihat penilaian Allah Subhanahu wa taala antara dirinya dengan orang lain tersebut. Kalau kita mengejek orang lain kan menganggap dia lebih jelek dari saya. Memang kamu sudah tahu nilainya di hadapan Allah. Dia lebih jelek daripada kamu. Mana yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Atau sudahkah dia bertanya kepada malaikat, mana yang lebih bagus antara dirinya dengan orang lain? Udah nanya belum sama malaikat? Maka sungguh semua ini tidak dapat diketahui. Dan seorang tidak dapat mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh nggak tahu siapa kita di hadapan Allah. Khusyuk, kelihatan soleh. Kapan? Di pengajian. Nggak tahu di pasar, di kantor, di rumah. Allah yang lebih tahu. Karena bisa jadi ada seorang yang terlihat biasa dan dia melakukan sebagian kemaksiatan. Bahkan melihat orang itu suka maksiat. Namun ternyata kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi disebabkan amalan saleh yang tidak diketahui orang lain. Seperti dia tidak pernah ujub, dia tidak pernah hasad, dia tidak pernah dengki, atau diam-diam dia adalah orang yang berbakti sama ibu bapaknya. Kita nggak tahu orang itu, nggak kelihatan, tapi dia orang yang berbakti sama ibu bapaknya. Imam Al-Qurtubi berkata, ini adalah hadis yang agung, yang menimbulkan seseorang tidak boleh memastikan aib seseorang berdasarkan apa yang tampak atasnya berupa amalan-amalan ketaatan atau penyimpangan. Jangan tergesa-gesa menilai orang. Yang rajin ibadah pasti surga, belum tentu. Yang berbuat maksiat pasti neraka, belum tentu. Bisa jadi ada seorang yang menjaga amalan zahir, wah dia jaga. Jadi sholatnya 5 waktu di masjid dijaga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hatinya sifat yang tercela yang tidak sah amalan tersebut bersamanya. Dan bisa jadi kita melihat yang tidak sah amalan tersebut bersamanya, sifat apa sih? Ria. Orang yang menjadi imam salat, orang yang menjadi ustadz mengajar, bagus apa bagus? Bagus. Tapi bisa jadi salatnya dia nggak diterima,
Tetapi bisa jadi dakwahnya dia nggak diterima karena di hatinya ada apa? Ria. Kata Imam Al-Qurtubi, bisa jadi ada seseorang yang menjaga amalan zahir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu dari hatinya sifat yang tercela yang tidak sah amalan tersebut bersamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bisa jadi kita melihat seorang yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hatinya sifat yang terpuji yang dengan sebabnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sih dia jablay. Kelihatannya sih dia pelacur. Tapi dia punya hati yang lembut. Dia kasih minum anjing yang kehausan karena Allah. Dimaafkan apa diampuni? Dimaafkan dan diampuni dosanya. Inilah pengetahuan yang lebih mendalam. Kita selama ini diajari kita lihat orang dohirnya dong. Kita akan menghukumi orang sesuai dengan dohirnya. Tapi bukan untuk mengejek, mencela. Amalan-amalan dohir adalah tanda-tanda yang bersifat prasangka, bukan petunjuk-petunjuk yang pasti. Jadi amalan zahir sekedar sinyal, tanda-tanda orang soleh, sholat, keluar rumah pakai jilbab, jilbabnya panjang, tapi kalau ngomong lidahnya juga panjang. Sinyal, tanda-tanda yang bersifat prasangka, bukan petunjuk yang pasti, bukan kepastian. Maka ditimbulkan darinya agar tidak berlebihan terhadap orang yang kita lihat melakukan amal soleh. Dari penilaian ini kita nggak boleh hulu berlebihan kepada orang soleh. Kan kita cuma lihat zahirnya, hatinya kita nggak tahu. Dan tidak memandang rendah orang yang melakukan amalan buruk. Akan tetapi yang direndahkan, akan tetapi yang dicela adalah keadaan buruk tersebut, bukan pelaku keburukan. Maka tadaburilah ini. Sesungguhnya ini pengamatan yang detail. Wabillahi taufiq, kata Imam Al-Qurtubi. Oleh karenanya, untuk apa kita merendahkan orang lain? Mungkin kita melihat seorang secara ekonomi lebih rendah daripada kita. Atau mungkin kita lihat dia jarang ke masjid. Namun belum tentu kita lebih baik dari dia. Karena kita tidak pernah melihat nilai antara kita dengan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nasihat ini menghilangkan kesombongan dari diri saya dan kita semua. Kita ngelihatnya orang rumah kayak kandang kambing. Gitu. Kambing nggak pernah ke masjid, ini orang juga nggak pernah ke masjid. Merendahkan orang yang nggak pernah ke masjid. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala talmizu anfusakum", jangan kalian mengejek diri kalian. Maksud dari ayat ini adalah jangan sebagian kalian mengejek sebagian kalian yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
menyatakan dengan satu kesatuan, jika kalian mengejek sebagian kalian, maka sama saja kalian mengejek diri kalian sendiri. Kalau kita ngejek orang Islam, berarti ngejek diri sendiri. Karena kaidahnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Karenanya orang-orang yang beriman saling menguatkan di antara mereka. Mereka itu bagikan satu jasad. Sehingga ketika kita mengejek sebagian yang lain, maka ini seperti kita mengejek diri kita sendiri. Ini adalah suatu ungkapan yang sangat indah dari firman Allah Ta'ala, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mengejek diri kalian. Banyak penafsiran berkaitan dengan makna kata al-lamzu. Wala talmizu anfusakum, bentuk ejekan bagaimanakah yang dimaksud? Apakah dengan isyarat mata atau dengan cibiran bibir? Sedang ngejek orang, nah itu. Cuman matanya doang kedip-kedip. Atau bibirnya, itu ejekan, al-lamzu. Namun intinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh At-Tahir Ibnu Ashur, bahwa maksud dari wala talmizu anfusakum adalah jangan kalian mengejek di hadapan dia. Dan ini bentuk, dan ini untuk membedakan antara gibah dengan selainnya. Karena kalau gibah adalah seseorang mengejek di belakang. Adapun al-lamzu adalah mengejek di hadapannya. Kemudian firman Allah Ta'ala berfirman, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman faman lam yatub faulaika humudz zalimun. Janganlah kalian memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi setelah dengar nasihat, harusnya kita astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Di sini dijelaskan tentang dilarangnya untuk memberikan seseorang dengan gelaran yang buruk. Adapun gelaran yang baik maka tidak mengapa. Kemudian ada dua penafsiran berkaitan dengan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Pertama, memberi gelar buruk terhadap seorang yang gelar tersebut tidak pantas setelah kita mengetahui bahwa dia adalah orang mukmin. Karena tidak pantas menggabungkan nama yang buruk dengan keimanan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dia gelar dengan orang yang beriman. Lalu kita memberinya gelar yang buruk. Maka ini tidak diperbolehkan. Allah sudah kasih gelar kita mukminin, malah disebut dengan sebutan yang lain. Kedua, memberi gelar yang buruk kepada orang lain itu adalah perbuatan fasik. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Dan jika dia tidak bertaubat, maka dia adalah orang-orang yang zalim, yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Satu ayat surat Al-Hujurat ini semoga jadi nasihat
agar sesama muslim yang satu dengan yang lain bersaudara dan tidak melihat zahirnya. Rajin ibadah belum tentu dia mulia di hadapan Allah, karena bisa jadi ujub di hatinya, hasad di hatinya, riya di hatinya. Lihat orang banyak maksiat juga belum tentu dia pasti neraka. Karena bisa jadi dia punya amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.